Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Lewat video ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa fungsi informasi kesekretariatan organisasi. Tetapi sebelumnya itu, perkenankan kami menyampaikan bahwa bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi, melalui channel ini telah tersedia kelas. Silakan tekan tombol gabung dan lihat level kelas sesuai dengan keperluan. Dan bagi sobat dan teman-teman yang ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan juga perluasan channel ini, silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi untuk pembuatan video selanjutnya. Karena begitu pentingnya informasi kesekretariatan organisasi tersebut, yang juga adalah merupakan salah satu bagian terpenting dari tugas-tugas sekretaris organisasi, maka sekretaris organisasi tersebut tentunya diharapkan dapat mengolah, menata informasi kesekretariatan yang diperlukan pada masing-masing organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa fungsi dari ketersediaan informasi kesekretariatan pada masing-masing organisasi. Yaitu yang pertama adalah dengan ketersediaan informasi kesekretariatan organisasi, tentunya akan mempermudah ataukah untuk memperlancar proses terjalinnya komunikasi dari pimpinan organisasi ke seluruh staf atau ke bawahan yang ada pada masing-masing organisasi, atau dengan kata lain, dengan ketersediaan informasi kesekretariatan organisasi tersebut, tentunya akan mempermudah proses berjalannya komunikasi dari atas ke bawah, ataukah dari pimpinan organisasi atau ke atasan organisasi ke seluruh staf atau ke bawahan yang tergabung pada masing-masing organisasi. Adapun bagian-bagian yang merupakan hal penting dari terbangunnya komunikasi dari atas ke bawah, ataukah terbangunnya komunikasi dari pimpinan organisasi atau ke atasan organisasi ke seluruh staf atau ke bawahan yang tergabung pada masing-masing organisasi, telah kita bahas lewat video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Kemudian fungsi ketersediaan informasi organisasi yang kedua adalah dengan ketersediaan informasi kesekretariatan organisasi, tentunya juga akan mempermudah untuk memperlancar hubungan komunikasi dari bawah ke atas, ataukah untuk memperlancar hubungan komunikasi dari bawahan atau ke staf ke atasan atau ke pimpinan organisasi. Sama halnya dengan komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari bawah ke atas tersebut tentunya juga memiliki hal-hal penting yang tak terpisahkan dari pentingnya membangun komunikasi dari bawah ke atas, ataukah membangun komunikasi dari bawahan atau ke staf ke pimpinan atau ke atasan organisasi. Juga telah kita bahas lewat video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Fungsi ketersediaan informasi organisasi yang ketiga adalah dengan ketersediaan informasi kesekretariatan organisasi, tentunya juga akan memperlancar proses terbangunnya komunikasi dari sekretaris organisasi dalam hal pembagian tugas kepada seluruh komponen yang tergabung pada masing-masing organisasi. Kemudian yang keempat yang merupakan fungsi dari ketersediaan informasi organisasi adalah dengan ketersediaan informasi organisasi, tentunya akan mempermudah organisasi, terutama sekretaris organisasi, untuk membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi lain atau ke organisasi-organisasi mitra, terutama dalam hal untuk membangun komunikasi yang memiliki program kerja yang sama dengan organisasi-organisasi mitra. Hal tersebut dimaksudkan agar selain mewujudkan kerjasama organisasi mitra, juga diharapkan untuk mengefisienkan pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal penggunaan dana dan juga waktu pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kelima yang merupakan fungsi dari ketersediaan informasi kesekretariatan organisasi adalah dengan ketersediaan informasi kesekretariatan organisasi, tentunya akan mempermudah sekretaris untuk membuat dan juga melengkapi
proses dan juga prosedur pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang dianggap baru yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap organisasi, sehingga dengan ketersediaan informasi organisasi tersebut dalam bentuk referensi yang telah dimiliki organisasi sebelumnya, maka ini akan mempermudah sekretaris untuk merancang, membuat dan juga melengkapi prosedur pelaksanaan kegiatan, terutama ketika kegiatan tersebut dianggap baru dan seharusnya dilaksanakan oleh setiap organisasi. Fungsi informasi kesekretariatan organisasi yang terakhir adalah dengan ketersediaan informasi kesekretariatan organisasi. Tentunya juga akan mempermudah, terutama dalam melaksanakan program kerja yang sama dan telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga dengan ketersediaan informasi organisasi berupa pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya, akan merupakan referensi bagi organisasi untuk melaksanakan program kerja yang sama, dengan harapan bahwa proses pelaksanaan program kerja organisasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dari program kerja yang telah dilaksanakan oleh organisasi sebelumnya, sehingga dapat kita melihat bahwa fungsi dari ketersediaan informasi kesekretariatan organisasi secara umum diharapkan untuk memperlancar dan mempermudah membangun komunikasi antar komponen-komponen yang tergabung pada masing-masing organisasi, dan juga diharapkan untuk mempermudah sekaligus memperlancar menjalin hubungan komunikasi antar organisasi-organisasi mitra dan juga organisasi-organisasi lain. Terlebih akan mempermudah sekretaris untuk membangun komunikasi dalam hal pembagian tugas kepada seluruh staf atau kebawahan dan juga pimpinan yang tergabung pada masing-masing organisasi, dan juga akan mempermudah sekretaris organisasi untuk membuat melengkapi prosedur pelaksanaan pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang dianggap baru dan harus dilaksanakan oleh setiap organisasi. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.